Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Prof. Widiana. Apakah sudah bisa bergabung pada siang hari ini Prof? Ya, selamat siang Mas Dwiki. Oh ya, selamat siang. Mohon maaf nih Mas. Saya masih ke bawah yang tadi pagi nih Prof. Oh, iya. Siap-siap. Kita Apa mulai itu? saja ya Prof. Ya, siap. Ya, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini, Prof. Iketut Widiana dari Universitas Mahasiswa dan Pasar, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta bimbingan teknis Program Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2025. Mohon izin perkenalan diri, saya Dwiki, perwakilan dari DPPM yang akan memandu acara pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang telah kami informasikan melalui surat pengumuman pada laman Bima, DPPM telah menyisir dan memilih proposal-proposal pengabdian pada masyarakat yang memiliki potensi secara substansi untuk dinilai, namun belum memenuhi persyaratan minimum pada seleksi administrasi maupun substansi. Sehingga peserta yang terpilih diwajibkan untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan teknis untuk perbaikan proposal. Setelah pelaksanaan BIMTEK ini selesai, nanti peserta akan diminta untuk mengunggah perbaikan proposal sesuai batas waktu yang ditentukan melalui laman Bima. Adapun rangkaian kegiatan pada hari ini yaitu yang pertama, sambutan sekaligus pemaparan materi bimbingan teknis oleh narasumber kita, Pak Widiana. Setelah paparan materi nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dapat menyimak dan mencatat secara seksama dan kami persilakan jika Bapak Ibu ada yang ingin men-screenshot bagian-bagian materi pada siang hari ini dipersilahkan. Begitu Bapak Ibu. Baiklah, eh, kepada Prof. Widiana kami persilakan untuk dimulai terkait materi pada siang hari ini. Baik, terima kasih Mas Dwiki, Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam bahagia ya, dan salam penuh semangatnya. Jadi Bapak Ibu, saya menyampaikan ucapan selamat karena Bapak Ibu diberikan kesempatan ya untuk bisa memperbaiki atau merevisi usulan yang kemarin ya, karena di batch 1 belum memenuhi standar yang kita tentukan, namun ada potensi Bapak Ibu akan memenuhi standar tersebut apabila melakukan revisi terhadap usulannya seperti itu. Nah, karena itu Bapak Ibu nanti ya tolong mengikuti dengan seksama agar bisa menemukan sebenarnya di bagian mananya sih kekurangan proposalnya. Agar kami dari DPPM ya dapat juga melaksanakan tugas kami untuk memenuhi standar ya atas proposal-proposal yang layak untuk didanai. Nah, seperti itu karena kita bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dari pemerintah seperti itu. Nah, baik untuk efisiensi waktu agar nanti Bapak Ibu bisa lebih banyak berdiskusi ya, saya akan menyampaikan materinya terlebih dahulu ya. Semoga sudah tertayang. Nah, Bapak Ibu kita fokus untuk siang ini uh, menyampaikan terkait pemberdayaan kemitraan Bapak Ibu usulkan. Nah, sebelum sampai kepada materi inti, saya ingin menyampaikan terkait dengan hal-hal yang dibolehkan ataupun tidak dibolehkan untuk diperbaiki ya. Yang pertama, yang dibolehkan atau diizinkan untuk direvisi atau diperbaiki, yaitu terkait dengan substansi kegiatan. Jadi uraian yang ada di dalam proposal Bapak Ibu terkait dengan rencana kegiatan yang dilaksanakan itu boleh disesuaikan. Kemudian juga pemilihan aspek kegiatan ya, barangkali kemarin aspeknya kurang pas ya, kan ada 4 aspek ya, manajemen, pemasaran, produksi, dan sosial kemasyarakatan kan itu. Mungkin kurang sesuai, sekarang boleh disesuaikan lagi ya. Kemudian bidang fokus prioritas ya, apakah sesuai RIRN ataupun tantangan saat ini itu nanti bisa disesuaikan, termasuk luaran wajib ya.
Namun luaran wajib yang boleh disesuaikan khusus untuk peningkatan level pemberdayaan. Jadi terkait dengan apa rencana yang akan kita lakukan pada mitra, hanya itu. Tapi untuk luaran wajib yang lain seperti publikasi, video, media massa itu tidak perlu dirubah ya. Anggota tim juga boleh disesuaikan Bapak Ibu ya. Jadi anggota tim mungkin kemarin sudah anggota timnya sudah habis kuotanya gitu ya, sudah memiliki pengabdian dua baik ketua ataupun anggota atau keduanya anggota itu kan tidak boleh lagi, maka perlu diganti ataupun mungkin belum multidisiplin timnya ya atau mungkin belum memenuhi syarat yang ditentukan. Sebagai contoh umpamanya salah satu anggota harus berasal dari perguruan tinggi ketua pengusul yang mempunyai kualifikasi yang sama dengan ketua. Nah, itu mungkin belum, silakan disesuaikan. Termasuk dokumen-dokumen yang perlu disesuaikan masih boleh diperbaiki. Namun ada hal yang tidak bisa dirubah ya. Yang tidak bisa dirubah itu adalah judul ya. Judul proposal nggak bisa dirubah ya. Skema dan ruang lingkup ya. Jadi skema kita kan PKM ya, tentu nggak bisa dirubah ya. Terus mitra sasarannya, kelompok masyarakat yang ditarget kemarin itu nggak bisa dirubah lagi, termasuk mitra pemerintahnya atau desa ataupun kelurahan di mana kelompok masyarakat itu berada. Itu tidak boleh dirubah, jadi lokasi kegiatannya tidak berubah ya. Nanti juga boleh disesuaikan adalah RAB ya. RAB boleh disesuaikan kemudian apabila sudah diumumkan untuk didanai ya. Kalau saat ini belum boleh dirubah. Jadi biarkan RAB apa adanya. Nanti kalau sudah didanai berapa besar pendanaan yang disetujui gitu, nanti baru bisa disesuaikan lagi. Jadi untuk saat ini RAB belum boleh diotak-atik ya, masih dibiarkan apa adanya. Nah, sekarang kita refresh ya ingatan Bapak Ibu terkait dengan PKM ya. Jadi PKM ini kan pendanaannya 50 juta dengan durasi kegiatan 8 bulan maksimal ya. Sesuai dengan sisa tahun anggaran ya Bapak Ibu ya. Nah, tentu PKM ini kan mempunyai tujuan memberdayakan mitra ya. Mitra kelompok masyarakat umum atau yang bergerak dalam bidang ekonomi produktif ya. Jadi yang seperti Bapak Ibu sudah pilih kemarin ya. Jadi durasi 8 bulan setelah ditandatangan kontrak ya antara perguruan tinggi dengan DPPM atau antara LLDT dengan DPPM, berapa sisa waktu setelah kontrak itulah waktu durasi pelaksanaan kegiatannya ya. Nah, nanti diprioritaskan teknologi dan inovasi itu dari tim ya, dari tim pengusul, wajib melibatkan 2 mahasiswa aktif PDDikti ya, baik itu dari diploma 3 maupun sarjana ya. Kemudian jaraknya 200 km antar dari perguruan tinggi ke lokasi mitra ya. Apabila lebih itu masih boleh ya. Asalkan dalam satu provinsi. Namun diperlukan nanti surat sharing dana ya, surat pernyataan sharing dana dari pihak-pihak yang membantu ya. Nah, ada kewajiban berkunjung ke lapangan itu 8 kali nanti di dalam jadwal, tolong disesuaikan ya. Jadi agar terlihat hal itu ya. Kemudian 50% anggarannya untuk membantu mitra dalam bentuk teknologi dan inovasi. Jadi separuh ya. Jadi kalau usulannya 50 juta, 25 juta minimal itu untuk teknologi dan inovasi yang dibutuhkan oleh mitra. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Timnya 3 orang saja ya, 1 ketua dan 2 anggota ya. Tidak boleh anggotanya hanya 1 ya. Nah, kemudian pengusulnya harus berasal dari perguruan tinggi klaster Pratama ke atas ya, Pratama, Madya, Utama, Mandiri ya. Ini sudah difilter mungkin di dalam BIMA ya. Kerjasama lintas klaster tentu boleh ya, asalkan klasternya seperti tadi ya. Jadi kalau ketua berasal dari perguruan tinggi A, maka salah satu anggotanya harus berasal dari perguruan tinggi A dengan kualifikasi yang minimal setara dengan ketua. Dan 1 anggota lainnya boleh dari perguruan tinggi lain pada wilayah LLDT yang sama itu ya. Nah, syarat ketuanya adalah minimal S2 asisten ahli ya, dengan cinta skor overall 50 saintek, 25 sosum dan seni ya. Jadi lebih dari itu tentu boleh ya. Jadi minimal S2
asisten ahli ya, Sinta Sekolah 50 dan 25 sosum dan seni, 50 saintek, 25 sosum dan seni. Nah, salah satu anggotanya harus selevel itu minimal ya, sekualifikasi seperti itu minimal ya. Nah, anggota lainnya baru boleh lebih rendah dari itu gitu ya. Kemudian kapabilitas atau kompetensinya itu ya harus sesuai dengan kebutuhan mitra ya, dan di dalam tim harus ada dua kepakaran yang berbeda pada rumpun ilmu level 2 yang berbeda. Ini menjadi syarat administrasi Bapak Ibu ya. Jadi dua kepakaran yang berbeda dalam rumpun ilmu level 2 yang berbeda dan sesuai dengan kebutuhan mitra itu ya. Kemudian tidak punya afiliasi atau hubungan keperolehan dengan mitra sasaran ya. Jadi maksudnya jangan sampai nanti mitra sasarannya adalah istrinya gitu ya, atau usahanya sendiri tapi seolah-olah orang lain gitu, tidak boleh ya. Oke. Nah, kemudian mitra sasaran hanya satu kelompok masyarakat ya, di mana pada satu kelompok masyarakat itu ada dua aspek kegiatan yang dilaksanakan ya. Aspek tersebut bisa jadi aspek produksi, atau aspek manajemen, atau aspek pemasaran, atau aspek sosial kemasyarakatan, yang dipilih dua aspek yang sesuai ya. Dan setiap aspek ini jangan lupa ada indikator capaian level keberdayaan yang dituju ya. Nah, kedua kelompok mitra tersebut ada dua kan, ada kelompok produktif ekonomi dan non produktif ekonomi. Itu pilih salah satu saja. Nah, Bapak Ibu kan sudah pilih kemarin ya. Jadi mungkin kelompok produktif ekonomi seperti industri rumah tangga, kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani ya, kelompok peternak, kelompok usaha ya, kelompok usaha masyarakat ya. Pokoknya orientasinya adalah usaha, bisnis begitu ya. Itu silakan, kalau menyebut kelompok maka wajib anggotanya 10 orang termasuk ketua ya. Kalau dia industri rumah tangga atau sejenisnya gitu ya, wajib punya 3 orang karyawan ya. Nah, apabila menyasar kelompok masyarakat umum ya seperti Karang Taruna, PKK, Pok Darwis ya, Posyandu, Dasawisma, kelompok seni gitu ya, sekolah, Posyandu, itu minimal anggotanya 10 orang ya. Kalau sekolah itu tidak wajib punya anggota ya, tapi nanti lampirkan jumlah guru ya, nama-nama guru dan kepala sekolahnya. Nah, itu ya. Jadi untuk mitranya seperti itu. Kita lanjutkan tahapan pengusulan proposalnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu buatlah proposal yang ditulis ringkas ya, dengan kerangka pikir logis dan jelas ya. Jadi tidak menyusahkan untuk dipahami, itu maksudnya ya. Nah, tahapannya jelas ya, kemudian juga sistematikanya mengalir gitu ya. Jadi sesuai panduan ya. Jadi sudah ada template-templatenya, tinggal diikuti ya. Dan jangan lupa penulisan sitasi ya harus konsisten ya, menggunakan sitasi Pankoper style atau urut angka kemunculan sitasi. Ya, kalau menulis di body text umpamanya superscript ya, angka superscript dalam kurung tapi di superscript silakan, yang penting semuanya begitu, atau di dalam kotak ya, angkanya di dalam kotak ya silakan saja. Nanti daftar pustakanya menyesuaikan dengan urutan kemunculannya. Nah, jangan lupa menyiapkan surat pernyataan kerjasama mitra sasaran. Kalau kemarin mungkin masih belum lengkap ya, dengan jumlah anggota sekarang dilengkapi. Termasuk juga pernyataan originalitas usulannya ya, dilengkapi. Google Map-nya mungkin masih kurang, silakan dilengkapi, dan dokumen lain apabila ada, seperti dokumen sharing dana, pernyataan sharing dana. Itu. Nah, kemudian untuk keluaran wajib tadi sudah disampaikan. Kalau nanti ada perubahan substansi proposal, perubahan aspek, maka luaran wajib dari peningkatan level keberdayaan mitra itu disesuaikan lagi ya, sesuai dengan aspek yang dituju. Nah, kemudian luaran lainnya seperti publikasi pada jurnal, pada media massa, audiovisual, dan poster itu silakan seperti yang sudah dituliskan ya. Jadi tidak perlu diperbaiki karena memang tidak boleh diperbaiki. Nah, nanti silakan upload kembali lewat Bima ya.
lewat aplikasi Bima. Nanti tentu ada pengumumannya Bapak Ibu ya kapan mulai dibuka ya. Mungkin nanti Mas Dwiki bisa menyampaikan ya. Nah, mari kita lihat ya hal-hal yang dinilai dalam usulan Bapak Ibu nanti ya. Yang pertama itu terkait dengan penilaian administrasi ya. Jadi penilaian administrasi ini ya menggunakan indikator penilaian hanya dua ya atau tidak saja. Jadi apabila nanti ternyata tidak lengkap atau ada kekurangan kan nanti diklik oleh reviewer itu tidak ya. Kalau sudah satu saja tidak dari semua substansi apa namanya indikator penilaian administrasi gitu satu aja terjawab tidak itu langsung gugur Bapak Ibu. Karena itu mohon berhati-hati. Nah, kita lihat sekarang apa saja komponen penilaian administrasinya. Yang pertama ya, penulisan sesuai template ya. Jadi dan panduan ya. Jadi template-nya sudah ada, jangan nanti merubah template ya Bapak Ibu ya, biarkan template seperti apa adanya. Nah, kemudian isilah template tersebut sesuai dengan arahan ya. Nah, di dalam template itu secara struktur itu ada judul, ada pendahuluan, ada permasalahan prioritas, solusi, metode, gambaran teknologi inovasi, kemudian jadwal, RAB dan daftar pustaka. Semuanya harus diisi ya, jangan sampai ada yang kosong. Kemudian juga gunakan bahasa Indonesia ya. Jumlah katanya nanti dicek sesuai dengan panduan di template-nya juga sudah ada ketentuannya. Dan citasi panpoper seperti tadi ya. Nah, kalau itu sudah lengkap ya sudah sesuai saya kira tidak ada masalah ya di administrasi. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk administrasi ini terkait dengan surat pernyataan kerjasama mitra. Jadi mitranya mohon diperhatikan ya. Mitra bukanlah yayasan ya, bukan juga perusahaan, bukan juga NGO atau LSM ya, bukan sebuah unit di bawah perguruan tinggi atau usaha dalam bentuk PT, CP, ya, termasuk instansi pemerintah itu tidak bisa kita bantu. Kalau instansi pemerintah, dinas-dinas itu tidak dalam lingkup PKM ya, bantuan PKM. Prinsipnya mitra sasaran ini adalah kelompok masyarakat yang berada dalam wilayah desa atau kelurahan. Nah, itu silakan kelompok masyarakat itulah sasaran daripada PKM. Nah, semua surat-surat pernyataan ini ya harus bermaterai original materai ya, tidak materai yang sudah pernah digunakan ya. Materainya baru, tanda tangannya basah di atas materai. Boleh juga menggunakan e-materai ya. Jadi seperti itu banyak sekali tanda tangan cropping itu menyebabkan proposalnya gugur dan juga banyak teman yang menggunakan materai yang digunakan berulang. Itu sebaiknya tidak digunakan ya. Nah, ini contoh masyarakat mitra sasaran ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Ini contoh yang di kiri adalah kelompok produktif, yang di kanan non produktif ya. Jadi seperti itu. Ada banyak contoh tentu ya. Mungkin di antara contoh ini ada yang menjadi mitra Bapak Ibu ya silakan ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana contoh daripada surat pernyataan kerjasama mitra. Nah, ini di dalam panduan sudah ada Bapak Ibu ya. Jadi template-nya juga sudah disiapkan. Nah, di-download di Bima juga sudah ada gitu ya. Nah, perlu penekanan di sini adalah ada cap ya, ada materai, ada tanda tangan ya. Tetapi cap itu tidak wajib untuk mitra karena tidak semua mitra punya cap. Yang wajib adalah materai dan tanda tangan di atas materai, tanda tangan basah ya. Nah, kopnya juga tidak semua mitra punya kop ya. Kalau Bapak Ibu membuatkan kop, ya silakan saja. Nah, yang sebelah kanan adalah anggotanya ya. Jadi, kalau itu kelompok, di sebelah kanan disiapkan isian ya. Jadi, nama-nama anggotanya gitu ya. Nah, kalau sekolah ya, kan tidak wajib menyampaikan anggota ya. Di sini ya isi kepala sekolahnya siapa, guru-gurunya siapa saja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk pernyataan ketua konsul terkait dengan originalitas usulan ya, juga template-nya sudah ada ya, jadi tanda tangan juga harus asli dari materai begitu, dan harus ada kop ya, karena ini adalah lembaga resmi ya.
kampus atau perguruan tinggi ya, seperti itu. Nah, ini sudah ada template-nya. Jadi tinggal mengikuti saja sebenarnya ya. Bapak Ibu tinggal cek kembali saja kalau ada kesalahan ya. Nah, kemudian juga ada tangkap layar Google Map ya. Ini fungsinya untuk melihat jarak ya antar perguruan tinggi ke lokasi, nanti kaitannya dengan biaya transportasi ya, karena harus menyesuaikan ya di RAB-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti jangan sampai terkesan lebih dari 200 km ya. Kalau memang lebih sebaiknya dihindari, karena tidak mungkin juga kita melakukan kegiatan terlalu jauh dari kampus ya, dan tidak efektif ya, dan tidak efisien nanti. Ya. Ada juga lagi satu ini surat pernyataan sharing dana transportasi ya, kalau ada ya, kalau jaraknya lebih dari 200, nah silakan ya berapa besaran sharing dananya gitu ya, dan dari pihak mana ya silakan dituliskan saja, apakah dari mitra pemerintah, apakah dari kampus ya, dari perguruan tinggi Bapak Ibu ya, atau dari lembaga lainnya. Silakan template-nya sudah ada ya. Dan ini juga tetap harus bermaterai dan tanda tangan di atas materai, seperti itu. Nah, kita masuk ke penilaian substansi. Nah, Bapak Ibu, di dalam penilaian substansi itu ada 3 hal yang akan dinilai. Yang pertama terkait dengan rekam jejak dan kompetensi pengusul ya. Yang kedua kesesuaian luaran, yang ketiga adalah substansi proposal itu sendiri. Nah, mari kita lihat satu persatu. Terkait dengan rekam jejak Bapak Ibu sebagai ketua pengusul ya, nanti yang dinilai adalah kepemilikan publikasi atas nama Bapak Ibu sebagai pes ataupun koresponden author. Ini nanti dinilai oleh reviewer melalui akun Sinta Bapak Ibu ya. Jadi ini ada lebih dari 10, ini nilai tertinggi ya. Dan di sini sepanjang terdeteksi pada Sinta begitu ya. Karena itu Bapak Ibu usahakan nanti sinkronisasi Sintanya ya. Kalau umpamanya publikasinya belum terrekod di Sinta gitu ya. Jadi agar disegarkan ya akunnya. Nah, yang kedua adalah artikel pada proceeding ya, berapa kepemilikan artikel dalam proceeding sebagai author ataupun corresponding ya. Yang nomor 3 terkait dengan kepemilikan HKI, mungkin hak cipta, paten dan lain sebagainya ya, yang termasuk dalam HKI ya. Ini juga direkod melalui Sinta. Yang keempat adalah kompetensi multidisiplin tim ya. Jadi Bapak Ibu ada ketentuan tim PKM ya harus multidisiplin, minimal 2 bidang ilmu yang berbeda ya, pada rumpun ilmu level 2 ya, dan bidang ilmu tersebut sesuai dengan kebutuhan atas permasalahan mitra. Nah, itu nanti dicek oleh reviewer juga ya. Nah, untuk track record itu tadi, nah sekarang terkait dengan kesesuaian rencana luaran Bapak Ibu ya. Yang pertama yang akan dinilai adalah untuk target capaian luaran yang wajib maksudnya ya, apakah rasional atau tidak, itu yang akan dinilai ya. Jadi masuk akal apa enggak ya, sudah jelas apa gimana gitu ya. Ya, ataupun rencana luaran wajibnya diuraikan dengan sangat jelas. Ya. Jadi luaran wajib tadi apa? Level keberdayaan mitra, publikasi kan begitu ya. Kemudian pada jurnal, pada media massa, video kan itu ya. Di mana akan diunggah harus jelas ya. Level keberdayaan yang ditargetkan seperti apa, harus sesuai dengan aspek ya, dan harus kuantitatif. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tentu di-scanning oleh reviewer untuk melihat bahwa rencana target capaiannya adalah rasional ataupun sangat jelas. Nah, bagaimana dengan kesesuaian jadwal? Ini juga dinilai ya. Jadi jangan lupa nanti maksimal membuat durasi kegiatan itu adalah 8 bulan ya Bapak Ibu ya. 8 kolom di jadwal ya. Isian jadwal itu, karena jadwal itu adalah timing dalam melaksanakan solusi ya, tentu tidak sulit ya membuat jadwal yang baik ya Bapak Ibu ya. Nah, selain itu juga akan dinilai terkait dengan RAB ya.
Nah, Bapak Ibu banyak pelaksana yang sering berkomentar ya bahwa anggarannya tidak sesuai dengan yang diajukan. Nah, ini Bapak Ibu dalam ketentuan penggunaan anggaran ataupun perancangan anggaran itu sifat yang paling penting adalah rasional dan akuntabel ya. Rasional itu sesuai kebutuhan, itu masuk akal ya, dan juga akuntabel itu berarti dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak Ibu nanti ya solusi hendaknya dilengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan solusi tersebut. Umpamanya membutuhkan alat, sebutkan di solusi itu bahwa untuk solusi ini dibutuhkan alat apa, atau mesin apa, atau bahan apa, kan gitu, agar nanti tidak tiba-tiba muncul di RAB sebagai sebuah kebutuhan yang mana tidak pernah disebutkan di dalam solusi merupakan sebuah kebutuhan. Agar nanti ya reviewer tidak mendowngrade ya pembiayaannya. Nah, semua biaya-biaya teknologi dan inovasi ya, selain rasional tadi dan akuntabel harus ada lampiran HPS yang sesuai ya. Jadi ada link yang dituju. Ya kalau alatnya umpamanya dibuat ya komponen apa aja yang dibutuhkan itu buat saja link di Google Drive gitu. Kalau umpamanya membeli di marketplace ya buatlah link marketplace-nya. Seperti itu. Nah, untuk larangan ataupun perhatian di RAB ya, jadi Bapak Ibu semua distribusi penganggaran sudah dibuat secara lengkap di BIMA gitu dan sudah dibatasi atas persentase-persentase yang sudah ditentukan ya. Sebagai contoh, teknologi inovasi 50% minimal, perjalanan 15% ya, biaya pelatihan 20%, upah jasa 10%, dan lain-lain 5%. Kita lihat satu persatu ya. Untuk biaya teknologi dan inovasi, ini tidak boleh kurang dari 50% ya. Apa saja yang menjadi solusi yang berkait dengan teknologi dan inovasi ya, setelah disebutkan di solusi, nanti gambaran teknologi inovasinya dibuat di dalam bagian teknologi dan inovasi, wujud alatnya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, kegunaan dan fungsinya, nanti munculkan di RAB ya, termasuk bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Jadi ini semua nanti harus tergambar jelas ya, solusi, teknologi inovasi dan RAB agar tidak nanti diturunkan anggarannya. Nah, anggaran teknologi inovasi ini tidak dibolehkan ya untuk apa? Untuk membeli tanah, beli lahan itu tidak boleh ya. Membeli kendaraan operasional, membelikan peralatan renovasi ruangan atau bangunan, beli komputer, laptop, HP, printer itu tidak boleh ya. Termasuk pembelian furniture itu tidak dibolehkan. Jadi lebih mengarah kepada teknologi dan inovasi yang memang dibutuhkan. Nah, seperti itu ya. Untuk upah jasa yang 10% ini ya, hanya diarahkan kepada tenaga bantu lapangan dan tenaga teknis ya. Jadi tenaga bantu yang dimaksud adalah buruh kasar sebenarnya Bapak Ibu ya, yang membantu angkat ini itu di lapangan atau bongkar ini itu kan itu Rp80.000 sehari untuk satu orang, sebulan maksimal 20 hari. Nah, untuk tenaga teknis artinya tenaga yang mempunyai kecakapan khusus yang memasang alat ini itu ya, mendesain alat ini itu di lapangan gitu ya, memasang itu tenaga teknis diberikan honor Rp25.000 per jam. Sehari maksimal 3 jam, sebulan maksimal 20 hari. Ya, nanti Bapak Ibu akan berkesempatan memperbaiki RAB setelah dinyatakan lolos nanti ya. Nah, sekarang yang penting diketahui dulu ya, bahwa inilah fungsi upah dan jasa ini. Kita tidak lagi mengizinkan pembayaran honor atas narasumber ya, karena narasumber itu kan pengusulnya sendiri ya, termasuk pembawa acara, moderator, itu nggak boleh ya. Jadi tidak diarahkan untuk mitra dan tidak diarahkan untuk mahasiswa. Kemudian ada komponen biaya pelatihan ini 20% ya. Ini biaya pelatihan ya fokus untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan upaya peningkatan keberdayaan mitra. Jadi lakukan pelatihan dan sebagainya di lapangan ya,
ini menggunakan biaya pelatihan. Nah, ini biasanya muncul dalam bentuk pengeluaran atas konsumsi gitu ya. Ya, jadi atas konsumsi. Jadi tidak lebih dari itu, biasanya ya mungkin ada biaya sedikit untuk kebersihan ruang pertemuan mungkin ya, karena tidak dibolehkan sewa hotel untuk melakukan FGD itu enggak ya. Jadi kalau pengabdian itu kan biasanya di tempatnya mitra seperti itu. Jadi boleh mengeluarkan untuk biaya kudapan apabila kegiatannya hanya 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam itu sampai 4 jam atau lebih itu konsumsi ya. Jadi silakan. Nah, biaya perjalanan 15% ini diarahkan untuk perjalanan Bapak Ibu sebagai tim pelaksana ya. Jadi bentuknya apakah uang harian atau uang saku perjalanan gitu atau transport ya. Ya, silakan dipilih apakah sewa kendaraan, apakah memberikan transport pada setiap orang atau uang harian. Jadi harus mengklaim salah satu saja, tidak boleh sekaligus diklaim ketiganya ya. Kalau mengambil uang harian, ya di sana kan sudah include antara transport dan konsumsi ya, silakan uang harian saja. Nah, seperti itu. Oke. Nah, yang 5% ini adalah untuk pemenuhan luaran dan pelaporan ya. Jadi biaya publikasi, poster, video, media massa, nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya untuk kesesuaian luaran yang nomor 4 ya. Ya, terkait dengan penjelasan aspek kegiatan ke pertama ya. Jadi aspek kegiatan 1 di mitra itu apa ya? Apakah penjelasan rencana peningkatan keberadaan mitra ini tidak sesuai dan terkuantifikasi atau sudah sesuai dan terkuantifikasi. Jadi kita sudah diberikan ketentuan bahwa kalau PKM kan harus mengerjakan 2 aspek ya. Ya, setiap aspek itu harus ada peningkatan level keberadaan yang dituju. Nah, peningkatan level ini harus sesuai kegiatan dan harus terukur gitu. Itu prinsipnya ya. Demikian juga kegiatan yang kedua, aspek yang kedua, aspek 1 produksi, aspek 2 manajemen itu umpamanya ya. Nah, ketentuan untuk keluaran berupa peningkatan level keberdayaan mitra ini ya, Bapak Ibu bisa lakukan seperti ini. Ya, dalam observasi ya ataupun penyusunan proposal kan tentu berbasis observasi ya. Itu kondisi-kondisi awal mereka harus dicatat dengan baik dan itu sebagai dasar di dalam perancangan proposal menuju kepada kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan permasalahan mitra kan gitu. Nah, itu adalah posisi awal. Nanti apabila didanai dan dilaksanakan gitu, bagaimana posisi tersebut, ada perubahan apa enggak? Nah, perubahan itu adalah ya yang kita ukur gitu ya. Jadi perbandingan sebelum dan sesudah kegiatan itu harus jelas seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, silakan ya. Kalau kegiatan di lapangan mungkin untuk peningkatan level pengetahuan bolehkah di lapangan langsung? Boleh saja. Ada pre dan post test ya. Ya, untuk peningkatan keterampilan ya silakan ya. Sebelum dilatih disuruh coba dulu alatnya, nanti dilatih sekali berapa tingkat keterampilannya ya. Jadi itu kita boleh menggunakan skala Likert sederhana seperti skala Likert 4 ya. Jadi skala 1 tidak terampil, yang kedua cukup terampil, ketiga terampil, keempat sangat terampil. Nah, silakan saja. Sesuaikan dengan aspek yang sudah direncanakan. Nah, ini adalah aspek-aspek yang Bapak Ibu bisa pilih, yang kemarin sudah dipilih, nanti boleh disesuaikan lagi. Cukup 2 aspek saja sesuai dengan bidang kegiatan pada mitra. Apakah produksi, manajemen, pemasaran, ataupun sosial kemasyarakatan ya. Ya, barangkali ini tidak lengkap sekali, nanti bisa ditambahkan di proposal ya. Nah, yang berikutnya terkait dengan kesesuaian luaran ya, untuk publikasi pada jurnal, ini penting, jurnal yang dituju harus jelas namanya dan ada link jurnalnya ya. Kemudian juga media massa juga seperti itu ya. Media massa apa yang dituju harus jelas ya. Skalanya lokal ataupun nasional ya. Nah, videonya juga akan di-upload di mana itu semestinya di-upload di akun YouTube Lembaga. Itu yang paling bagus ya. Nah, kita masuk sekarang ke substansi atau isian proposalnya ya.
Jadi setelah Bapak Ibu melakukan observasi, maka Bapak Ibu mulai menuliskan kan di bagian pendahuluan terkait dengan penjelasan kondisi existing mitra seperti profil, kondisi masyarakat dan wilayahnya, sudahkah dibuat secara lengkap dan jelas gitu ya. Jadi lengkap dan jelas ini ya lengkap profilnya umpamanya mitra berada di mana, didirikan tahun berapa, mungkin ada SK pendiriannya berapa, siapa ketuanya, berapa jumlah anggotanya, bergerak dalam bidang apa jenis produknya, kalau itu produk ya variannya hanya apa saja. Jadi buat saja dalam bentuk tabel ya. Nah, nanti lengkapi juga dengan berbagai data yang dibutuhkan dan juga foto-foto terkait dengan potensi yang mereka miliki. Nah, itu dibuat lengkap, jelas dan runtut. Oke. Kemudian jenis mitra sasaran tadi udah kita pastikan, umpamanya Bapak Ibu udah pastikan ya sudah sesuai dengan kegiatannya gitu. Ini jenis mitra tadi sudah ya. Kemudian potensi mitra dalam menerapkan teknologi dan inovasi juga akan dinilai. Karena itu Bapak Ibu pada saat menulis analisis situasi dan kebutuhan mitra begitu tulislah dan tersirat bahwa mitra sangat membutuhkan teknologi dan inovasi yang akan dibantukan ya. Hindari kata-kata keinginan di sana ya, keinginan mitra ingin, nah, ataupun Bapak Ibu saya sebagai pelaksana ini ingin begini, nah, tidak boleh ya. Tuh. Nah kemudian bagaimana dengan analisis situasi permasalahan mitra sasaran? Nah setelah Bapak Ibu mengungkapkan profil mitra ya berbagai potensi yang mereka miliki kan gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu harus menyampaikan analisis situasi permasalahan. Jadi semua permasalahan itu kan harus ditulis dan analisis situasi ya. Itu bagaimana informasinya yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada reviewer gitu, apakah cukup jelas ataupun sangat jelas ya. Jadi sebaiknya memang hulu hilirnya jelas ya. Kalau umpamanya terkait dengan bidang usaha yang menggunakan bahan baku alam kan terdiri dari tahap di bagian bahan baku ada masalah nggak? Ya di bagian produksi apa masalahnya kan begitu di bagian pengemasan dan sampai dengan hilirnya gitu. Nah kalau sudah sangat jelas itu sangat bagus ya. Karena kemudian Bapak Ibu harus memilih dari analisis situasi permasalahan mitra tadi ya, itu memilih atas dua aspek ya itu. Jadi tidak semua masalah bisa dibantu kan. Jadi karena itu bantulah atas masalah prioritas saja. Banyak masalah kita bantu dua masalah prioritas dalam dua aspek kegiatan. Jadi satu masalah prioritas dalam dua aspek kegiatan. Jadi aspek apanya yang mau dibantu? Aspek produksi dan manajemen kah ya. Nah, nanti perlu diawali ya sebelum merumuskan masalah prioritas, perlu diawali dengan kalimat umpamanya dari hasil observasi dan diskusi bersama mitra, maka disepakati dua masalah yang akan dibantu ya, yaitu masalah produksi terdiri dari apa saja, masalah aspek manajemen terdiri dari apa saja. Sifatnya poin-poin saja ya, karena uraian lengkapnya sudah ada di analisis situasi. Nah, ini adalah prioritas permasalahannya ya, yang secara umum ini ya, sesuai dengan RIRN, apakah energi, pangan, kesehatan, ya, sesuai dengan kebutuhan pemerintah saat ini, apakah swasembada pangan, air, energi, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan sebagainya ya. Ya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan menuliskan solusi atas permasalahan mitra. Jadi tadi setelah memetakan permasalahan prioritas atas dua aspek, sekarang Bapak Ibu merancang solusi kan. Apakah solusi itu sudah sesuai dengan permasalahan mitra? Nah, itu akan dinilai oleh reviewer ya. Tentu setiap masalah harus ada solusinya. Dan satu masalah bisa lebih dari satu solusi. Sebab kegiatan pengabdian itu ada dua unsur kan. Satu unsur bantuan teknologi dan inovasi, yang kedua kan unsur pemberdayaannya sendiri. Jadi karena itu buatlah secara lengkap ya dan sesuai. Jadi masalahnya mengalir ke solusi. Solusi terkait dengan teknologi inovasi sebutkan apa saja alat yang dibutuhkan atau mesin yang dibutuhkan.
solusi terkait dengan pemberdayaan, bagaimana melatih mitra menggunakan alat tersebut ya. Indikator capaiannya berapa yang terampil ya. Ya, umpamanya dari sisi alat ya, kemampuan dalam meningkatkan kapasitas produksi, umpamanya berapa kemampuan alat itu dalam meningkatkan kapasitas produksi. Nah, itu indikator capaian dari masing-masing solusi. Buatlah secara lengkap. Berapa ada masalah, berapa solusinya, dan setiap solusi hendaknya ada indikator capaian yang dituju. Nah, baik ya. Setelah selesai memetakan solusi dan indikator capaian, nanti Bapak Ibu membuat metode dan rencana kegiatan yang ditawarkan ya. Apa saja metode dan rencana kegiatan yang ditawarkan ya, apakah sudah sesuai dengan masalah prioritas ya. Apakah metodenya partisipasi rural appraisal atau apa itu ya. Silakan ya dituliskan secara baik di proposal ya. Terus rencananya bagaimana? Diawali dari apa saja ya. Yang mana lebih dulu, yang mana belakangan nanti akan dilaksanakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di dalam itu ya, Bapak Ibu jangan pernah lupa bahwa di dalam penggambaran rencana kegiatan itu ya, paling tidak ada 5 tahapan yang harus dilaksanakan. Ya, seperti sosialisasi sudahkah ada ya, pelatihannya ada enggak, pendapat teknologi inovasinya ada enggak, kan begitu, evaluasinya ada enggak, ya, keberlanjutan programnya ada enggak, ya. Itu jangan lupa dilengkapi. Ikutilah template yang sudah disiapkan, karena di situ sudah sangat lengkap ya. Nah, kemudian jangan lupakan menuliskan partisipasi mitra. Bagaimana bentuk partisipasinya? Sekecil apapun agar dituliskan ya, karena semuanya adalah unsur kemitraan ya. PKM ini adalah adanya unsur kemitraan. Nah, kemudian yang nomor 10, penilaian substansi terkait dengan kesesuaian penugasan ya dan kompetensi tim serta mahasiswa ya. Jadi di sini Bapak Ibu hendaknya menuliskan ya, umpamanya ketua kompetensinya apa, tugasnya apa di dalam PKM ini ya, termasuk mahasiswanya tugasnya apa. Semua tim itu bertugas pasti melaksanakan solusi ya. Jadi solusi nomor 1, 2, 3 apakah ketua yang melaksanakan atau siapa gitu di antara tim, dan jangan lupa ini sesuaikan bidang ilmu dengan tugasnya itu Bapak Ibu ya. Kalau sudah sesuai tentu penilaiannya yang paling sangat sesuai ya. Yang berikutnya adalah iptek yang ditawarkan ya, kualitas iptek yang ditawarkan ya dalam memberikan solusi apakah sudah baik dan sesuai dengan kebutuhan mitra. Nah, itu ya tentu nanti reviewer akan bisa mengetahuinya, karena itu Bapak Ibu, teknologi dan inovasi itu harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi ya. Nah, kemudian untuk implementasi penerapan teknologi dan inovasi ya, jadi nanti di dalam gambaran teknologi dan inovasi, atas teknologi yang Bapak Ibu manfaatkan untuk membantu mitra, nanti lengkapi ya spesifikasinya ya. Jadi ukurannya ya, kemudian manfaatnya untuk apa, kegunaannya untuk apa, kan gitu ya, atau cara menggunakannya bagaimana gitu ya. Dan menjelaskan asal pemilik teknologi inovasi yang digunakan ya. Jadi kalau ini semuanya lengkap ya, tentu mendapatkan penilaian yang paling besar. Ini adalah contoh penerapan teknologi dan inovasi ya. Ini ada foto alatnya yang paling atas ya. Jadi ini namanya apa? Ini drone permukaan laut umpamanya. Ini contoh ya Bapak Ibu, nanti menyesuaikan dengan solusi masing-masing ya. Ini ada spesifikasinya ya. Bagaimana umpamanya dimensinya seperti apa, menggunakan bahan bakar apa, apalah silakan sesuai dengan kebutuhan. Terus fungsinya untuk apa dia? Ya, Bapak Ibu lengkapi kegunaan dan cara kerjanya ya. Ya, jadi bagaimana cara kerja alat itu dinarasikan lengkap gitu ya, tahapan menghidupkannya seperti apa mungkin ya, dan kepemilikannya. Jadi apakah ini milik Bapak Ibu secara pribadi teknologinya atau menggunakan teknologi yang dimiliki oleh kampus ya.
karena paten ataupun hak cipta itu kan pemiliknya perguruan tinggi Bapak Ibu dan inventornya mungkin saja Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, saya kira itu yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Waktunya saya kembalikan lagi pada Mas Dwiki.